Yesus berkata di dalam Yohanes 10 nomor 27, Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Nah, kalau yang diikuti ini adalah Yesus dan yang bangkit pada hari ketiga ini adalah Yesus, maka muridku mengikuti aku. Ya bangkit juga hari ketiga jadi cetan juga. Faktanya kagak. Dia malah ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya sama-sama ke alam barzah. Cuman Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Nabi Muhammad yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya beliau itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Subhanallah. Nah sekarang kaliteng-kaliteng ini gugur di jalan Allah atau di jalan setan? Setan. Makanya dia disebut orang Kristen itu naik pada hari ketiga ke surga, bukan ke dalam tanah. Coba mana buktikan, dengan kau samakan Kristen dengan agama kau. Buktikan di mana Kristen samakan Kristen dengan agama kau. Iya, coba buktikan di mana hari ketiga Kristen keluar dari kubur, di mana coba? Roh kami keluar pada hari ketiga menuju ke surga. Menghayal. Anda baca Yohanes 5 nomor 29. Jangan menghayal ketinggian. Makanya lo gentayangan jadi setan, jadi pocong, jadi hantu ya, jadi jin. Lucu. Sebab lo ke dalam tanah. Lucu. Kesian lo jadi dalilnya? Mana dalilnya Yesus jadi pocong, jadi kuntilanak lo. Keluar rohnya hari ketiga. Mana dalil? Sedangkan dikatakan dalam Matius 16 nomor 27, manusia akan dibalas perbuatannya sesuai amalannya sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Ayo. Yohanes 5 nomor 29, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal, tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ayo, mana dalilnya orang Kristen keluar dari kubur hari ketiga? Jawab. Ayo. Kalau ada orang keluar dari kubur bukan nanti di akhir zaman atau bukan di yaumil akhir, maka dia adalah setan. Mana coba buktikan di mana dalilnya Kristen keluar dari kubur jadi setan pada hari ketiga. Mana coba? Karena yang keluar dari kubur itu hanya setan. Coba kau buktikan. Jadi kuntilanak, jadi pocong, jadi setan. Di mana Kristen jadi setan pada hari ketiga? Jawab. Lo jadi buktikan ke saya. Jangan cerita anak-anak. Kamu jadi pocong. Buktikan ke saya hari ketiga Kristen keluar jadi setan dari kubur. Coba. Di mana itu? Di mana terjadi orang Kristen keluar dari kubur hari ketiga? Coba. Mana dalilnya? Saya butuh dalil. Dalilnya udah Kristen naik jadi Roh Kudus. Jadi Kristen nggak punya setan. Teman-teman, katanya hari ketiga dia bangkit jadi Roh Kudus katanya. Jadi udah Anda ke gereja aja bang, cari pantat pendeta jilat biar Anda sehat. Jadi tak ada itu ya teman-teman. Di dalam Bible itu bertaburan dalil. Nanti di hari kebangkitan orang-orang akan dibangkitkan dari kubur. Bukan sekarang, bukan di dunia ini. Kalau di dunia ini mereka keluar dari kubur hari ketiga jadi setan dia. Kalau ada orang keluar pada hari ketiga di kubur, itu jadi setan. Yang tadi si penipu itu dibilang keluar dari kubur katanya jadi Roh Kudus, jadi Tuhan dia. Manrase nak buana Paulus. Oke, Bang, Pancasila Kristen ya, Bang? Kristen, Bang. Wah, ini bagus. Mantap. Maksudnya tadi Abang Zuma kan sudah naik menyelamatkan Anda kena marah dari tadi Anda itu. Ya, saya lihat kamu mengalah-mengalah ya host gitu.
Abang Juma tiba naik muncul menyelamatkan kamu gitu. Terus begini maksud saya, itu yang Kristen ya, kalau mau naik kalau ada Abang Juma coba hadapi dengan baik, jangan Gitu dong. gitu ya. Saya lebih suka mendengarkan Bang Juma, silakan. Siap. Di dalam kitab Wahyu juga ya dituliskan kemudian di data 22 nomor 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Itu. Jadi ini berbicara mengenai hari kebangkitan. Nah, saudara-saudara Kristen ini kan mengatakan Nabi Muhammad itu ke alam barzah, ke Seol, Hades dalam bahasa Yunani. Tapi faktanya orang Kristen mati juga ke Hades. Dia ke Seol, dia ke alam barzah. Dia tidak ikut Yesus. Berarti yang mana ini? Kalian ini mengatakan pengikut Yesus, Yesus bangkit hari ketiga. Kalian tidak bangkit hari ketiga. Malah ikut kepada Nabi Muhammad. Nah, terus kalau Anda memaksakan, kemudian saudara-saudara Kristen kemudian memaksakan bahwa Nabi Muhammad ini adalah makhluk apa ini? Makhluk yang manusia yang kemudian berada di alam kubur. Dan Yesus kemudian sudah ada di surga. Berarti umat Islam sudah punya wakil. Karena Yesus itu Muslim. Yesus itu adalah orang yang soleh. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia Yesus mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Nah, berarti yang ada di surga ini Yesus katanya. Nah, orang soleh. Kami umat Islam itu alhamdulillah soleh. Kami ini adalah orang yang beramal soleh. Berarti wakil orang soleh sudah ada di surga. Nah, wakil orang Kristen yang nyembah Yesus ini ada nggak ke surga? Nggak ada kan? Jadi 2-0 berarti. Kalian benci Nabi Muhammad, tapi kalian tidak keluar dari kubur pada hari ketiga, malah ikut Nabi Muhammad ke alam barzah. 1-0. Yang kedua, yang ke surga Yesus. Yesus orang soleh. Nah, orang Kristen ada nggak ke surga? Nggak ada. Berarti wakil Islam yaitu Yesus, penyembah kepada Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, yang sujud dalam beribadah. Beliau berpuasa, bersunat, kemudian berarti kami sudah punya wakil di surga. Nah, wakil ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah anak orang, ada nggak ke surga? Belum ada. Tapi wakilnya orang Islam, orang yang soleh sudah ada, yaitu Yesus. Berarti 2-0, menang di pihak Islam. Gimana dong? Kami sudah punya wakil di surga, yaitu orang soleh. Nah, kami umat Islam itu orang soleh. Ya, saya nanya dikit boleh Bang? Silakan. Ya Bang, jadi Abang selalu membawa ayat-ayat bahwa Yesus diutus untuk Bani Israel, dan saya perhatikan di komal-komal Kristen itu sulit mempertahankan itu. Bagaimana Bang? Saya cuma bertanya untuk mendengar, bukan untuk membantah, tentang Matius 28, 19-20 untuk semua bangsa ya, tentang pemberitaan Injil. Kemudian Wahyu 14 ayat 6, seorang malaikat terbang di udara membawa Injil yang kekal untuk diberitakan pada semua suku bangsa, suku dan kaum. Silakan Abang. Oke, baik. Yang pertama terkait Injil yang diterangkan kemudian di Yohanes di Wahyu 10 nomor 10 juga ada itu. Nah, Injil ini apakah Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes? Dan apakah itu kitab Roma, Galatia, Filipi, Efesus? Kan bukan. Berarti lebih mendekati kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa menerima pewahyuan dari langit. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Pengajaran Nabi Isa itu pengajaran dari langit. Bukan dihasilkan dari ngulik-ngulik, penyelidikan, melakukan kemudian angket.
kesaksian-kesaksian orang, enggak. Ternyata apa yang diterangkan oleh Al-Quran dikuatkan di dalam Bible saudara. Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus menerima firman dari langit. Benarlah Al-Quran. Inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Berarti Yesus sudah memiliki kemudian pengajaran, dan mata rantai pengajarannya itu berasal dari langit. Bukan dihasilkan dari hasil catatan-catatan, surat-surat orang-orang yang justru Yesus tidak memberikan validasi kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius 28. Yesus berkata di dalam Yohanes 12 nomor 31. Tidak lama lagi aku berkata-kata kepada kalian, sebab penguasa dunia telah akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Itu sudah pasti. Makanya di dalam Yohanes 12:31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Kok bisa? Yes, di sana diterangkan di dalam Yesaya 14 nomor 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Adanya iblis yang ingin naik ke langit, menyamai pencipta langit dan bumi. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Ketika dia mengatakan, aku akan naik ke langit untuk menyamai Sang yang Maha Tinggi. Tetapi Allah mengatakan tidak, akan tetapi sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, ke alam kubur engkau akan dilemparkan ke dalam kubur. Kemudian Yesus berkata dalam Matius 12 nomor 38, 39, 40, apa kata Yesus? Angkatan jahat minta tanda, dan tidak diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat, melainkan satu tanda, yaitu orang atau anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Iblis dilemparkan ke alam kubur, angkatan jahat diberikan tanda keluarnya anak manusia dari kubur pada hari ketiga. Lalu Yesus berkata, Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Kalau yang digantung di salib itu adalah orang terkutuk, pemakan suap, maka yang disalib itu adalah Yudas. Berarti yang keluar pada hari ketiga itu adalah iblis. Yang keempat, Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Itu jelas itu. Itu ucapan Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan bicara pun aku tidak bisa berbicara apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 12 nomor 49. Dan ingat, di sini segala kuasa dunia dan kemuliaannya akan aku berikan, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Segala kuasa dunia akan aku berikan, Lukas 4 nomor 6, kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, berhasil tidak Yesus dicobai oleh iblis? Tidak. Di data nomor 13-nya di Lukas 4, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepat itu? Ketika ada orang yang masuk sebagai orang fasik ke alam kubur, iblis memberikan kuasa itu kepadanya sehingga dia bangkit dan keluar dari kubur dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Pertanyaan saya, siapa yang memberikan kuasa kepada orang yang keluar dari kubur yang adalah sebagai tanda angkatan jahat? Siapa yang tadinya menjanjikan aku akan memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki? Kuasa mana? Kuasa bumi. Bukankah Yesus itu kerajaannya di langit? Kerajaan maut siapa? Iblis. Siapa yang keluar dari maut? Siapa yang keluar dari alam maut? Iblis, Paman. Iblis. Siapa yang kemudian mengajak supaya seluruh manusia dijadikan sebagai pengikutnya? Iblis. Kok bisa? Kenapa bukan Yesus? Oh, dia bisa. Yesus berkata dalam Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Bahkan di Yohanes 17, Yesus berkata, aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa untuk dombaku Bani Israel. Bahkan di dalam Lukas 1 nomor 33, Yesus adalah raja
untuk selama-lamanya bagi Bani Israel. Berarti yang bagi seluruh dunia itu siapa? Yesus palsu. Kok bisa? Yesus berkata kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun di Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau banyak orang berarti kepada seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah banyak orang itu menjadi pengikutku. Siapa nama penyesatnya? Yesus Kristus. Yang keluar dari kubur siapa? Yesus Kristus. Kok bisa? Karena di dalam Markus 16 nomor 12 pengarangnya mengatakan apa? Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana dia tahu kalau itu adalah Yesus? Karena makhluk itu mengaku, akulah Yesus. Maka hari ini kita lihat, kita dudukkan ajaran-ajaran Yesus dan kita dudukkan kemudian pengikut agama Kristen. Apa kesamaan ajaran Yesus dan agama Kristen? Satu, Yesus sujud dalam beribadah. Kristen sujud gak? Enggak. Yesus memelihara hari Sabat. Kristen memelihara enggak? Enggak. Yesus kemudian bersunat. Kristen? Enggak. Yesus hanya menyembah kepada satu hakikat Tuhan. Kristen menyembah kepada tiga pribadi Tuhan. Yesus kemudian berpuasa. Kristen? Enggak. Yesus kemudian menyatakan dirinya sebagai anak manusia dan selama-lamanya sebagai anak manusia. Kristen? Enggak. Yesus masuk ke dalam Miqdas Baitullah untuk beribadah, sujud dia di sana. Kristen masuk ke dalam gereja, bernyanyi, berjingkrak dia di sana. Yesus mengatakan dirinya diutus untuk seluruh Bani Israel, domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Sedangkan Kristen mengajarkan pemberitaan Injil kepada seluruh makhluk, bahkan termasuk cicak, kodok, biawak dan seterusnya. Apakah sama? Tidak. Nah, sekarang kita dudukkan Yesus dengan umat Islam. Yesus bersyahadat, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Aku ini adalah utusan Allah dan Tuhan satu-satunya itu adalah Allah. Elohim, Eloah, El Shaddai dan seterusnya. Syahadat. Yesus salat, umat Islam salat. Yesus puasa, umat Islam puasa. Yesus sunat, umat Islam sunat. Yesus beramal baik, beramal soleh, umat Islam beramal baik, beramal soleh. Yesus sujud, umat Islam sujud. Hari ini kalau Yesus datang, ditunjukkan rumah ibadah gereja dan rumah ibadah masjid, kemana hendak kaki Yesus melangkah? Sudah pasti langkahnya ke masjid, bukan ke gereja. Kenapa? Karena di dalam rumah ibadah Tuhan tidak boleh masuk orang yang tidak bersunat, haram hukumnya. Sedangkan di gereja kumpulan orang-orang yang tidak bersunat. Yesaya 52 nomor 1, Yesaya 44 nomor 9. Tidak boleh kemudian orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suciku. Jelas itu saudara. Jadi Matius 28 nomor 18, nomor 19, nomor 20 itu bukan lagi Yesus. Mari kita buktikan di data 20 terakhirnya. Dan ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Satu, ada enggak perintah Yesus ibadah minggu yang asli? Perintah Yesus yang asli ada enggak ibadah minggu? Tak ada. Berarti siapa yang memerintahkan ibadah minggu? Yesus lain. Ada enggak perintah Yesus beribadah menyembah dirinya, menyetarakan dirinya, mengatakan dirinya satu hakikat dengan Tuhan? Tidak ada. Berarti Yesus lain yang mengajarkan kalian mengatakan sebab Tuhan, sebab Allah itu Esa, maka Esa juga perantara di antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Siapa yang mengajarkan itu? Apakah Yesus anak Maria? Bukan. Berarti Yesus lain. Yesus mengajarkan kemudian Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum sunat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati
tempat terhina dalam kerajaan langit. Lalu siapa yang membisikkan Paulus di dalam Galatia 5 nomor 2? Barang siapa yang menyunatkan dirinya, dia tidak berguna bagiku, Yesus Kristus. Apakah Yesus yang asli yang mengajarkan itu? Bukan. Yesus mengatakan kemudian di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setiti hukum Taurat itu dibatalkan. Lalu Yesus mana yang mengajarkan kepada Paulus bahwasanya dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan segala hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Apakah itu perintah Yesus anak Maria? Bukan. Apakah kemudian Yesus yang mengajarkan makan babi? Yesus yang mengajarkan makan anjing? Sedangkan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dalam Lukas 16 nomor 17, barang siapa, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Dengan kata lain, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada babi menjadi halal. Berarti Yesus yang memerintahkan menjadi Kristen itu adalah Yesus yang berbeda. Matius 5 nomor 20, Matius 28 nomor 20, dan ajarlah mereka apa yang aku perintahkan kepadamu. Ayo, ada nggak Yesus mengajarkan, memerintahkan untuk menjadi Kristen? Tak ada. Berarti Yesus yang mana nih? Yang mengantarkan kemudian orang 2 miliar menjadi Kristen? Yesus yang bukan anak Maria. Terakhir, Yesus berkata, aku akan datang sebagai anak manusia. Paulus berkata, aku menerima ajaran Injil bukan dari anak manusia. Yesus berkata dalam Yohanes 1 nomor 51, malaikat naik, langit terbuka dan malaikat naik turun kepada anak manusia. Yesus selalu mengaku, aku anak manusia, aku anak manusia, aku anak manusia. Tetapi Paulus berkata, Yesus yang datang kepadanya bukan anak manusia. Tertulis di mana? Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Berarti Yesus yang datang kepada Paulus dan orang-orang Kristen bukanlah anak Maria, tetapi dialah yang diberikan simbol sebagai angkatan jahat yang keluar pada hari ketiga dari alam kubur. Demikian sementara. Oke, Abang Cuma, Abang. Silakan. Kali keduanya saya naik bertanya dan Anda menjawab. Yang pertama 2 bulan lalu. Dan ini adalah ciri khas Anda. Anda ketika dihujat, Anda jagonya. Anda akan membalas. Ketika kita naik baik-baik, Anda melisankan hal-hal yang baik. Ya. Itu sering saya bawa di kemal-kemal Islam lain. Saya mengagumi ketika Quran dibacakan, dulu saya bacakan Quran, Anda diam, Anda dengar, kemudian Anda meminta maaf, luar biasa sekali. Itu yang saya selalu kagumi dari pihak Islam. Jadi penjelasan Anda itu saya tidak punya kemampuan untuk membantahnya. Jadi saya anggap itu menelanjangi kami bahwa memang Yesus untuk Bani Israel, Bang. Oke, Bang. Dengan Baik. satu harapan mohon yang ayat yang terakhir ini, ya, karena tadi ya Bang, secara manusia saya berpikir, aduh gimana sudah dimentahkan bahwa Yesus khusus untuk orang Israel, segala ayat dibantah dan memang masuk akal. Nah, sekarang ini Bang ada ilustrasi nih, Bang. Begini. Silakan. Matius 15 ya, Bang. Tentang ayat 26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak dan melemparnya kepada anjing. Oke. Terus kata 27-nya, kata perempuan itu, benar Tuan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. 28. Kata Yesus, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Bang Suma yang saya hormati, apakah di sini tidak mengisyaratkan bahwa kami yang bukan bangsa Israel bisa beriman dan mengikuti Yesus sebagai pembawa Injil, Bang? Silakan. Oke, baik, saudara. Di situ Yesus telah memberikan validasi dan legitimasi kepada orang-orang di luar Yahudi yang percaya kepadanya dengan stempel anjing. Maaf. Ketika Anda keberatan, ketika wanita Kanaan ini keberatan, maka Yesus tidak akan mengobati anaknya. Enggak. Bahkan data sebelumnya kan begini. Ketika Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus Sidon,
Maka datanglah seorang perempuan dari Kanaan dan berseru, "Kasihanilah aku, wahai Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Coba, konon Yesus itu adalah pelopor ajaran kasih. Tapi ketika kemudian ada orang di luar dari bangsa Israel datang memelas, menghibah, menghimpun kepadanya, kemudian menghambakan diri kepadanya, kemudian membuat dirinya itu seperti budak yang sangat-sangat hina. "Obati anakku, anakku kerasukan setan, dia sangat menderita." Tapi apa yang didalilkan oleh Matius? Baca nomor 23-nya, diawali dengan kata "tetapi". Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Sama sekali tidak menjawab. Karena Yesus tahu ini bukan Bani Israel, ini orang Kanaan. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Apa katanya? "Suruhlah dia pergi. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." "Guru, suruh wanita ini pergi. Dia telah mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Apa respon Yesus? "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, wahai ibu." Kalau saya bisa menafsirkan, "Maafkan aku ibu, aku ini setia kepada Tuhanku. Tuhanku mengutusku hanya untuk umatku Bani Israel. Please, maafkan aku ya." Tetapi perempuan itu setelah mendengarkan itu, bukannya menjauh, tapi malah mendekat dan sujud. Sujud menghormat di hadapan Yesus sambil berkata, "Tuhan, please help me. Tolong aku, bantu aku." Lalu apa kata Yesus? Bukannya kemudian berubah sikap, enggak. Yesus malah mengatakan apa? Tidak patut mengambil roti. Roti ini anak, roti ini nabi, roti ini rasul, utusan. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak Israel dan melemparkannya kepada anjing. Anak-anak di sini Bani Yakub. Roti di sini nabi, utusan, Mesias. Tidak pantas mengambil Mesias atau mengambil roti atau mengambil nabi yang disediakan untuk Bani Yakub dilemparkan kepada non Bani Yakub, kepada anjing. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Nah, kagum Yesus di situ. Kagum sekagum-kagumnya Yesus. Loh, ini orang, aku sudah bilang begini dan begono, udah aku bilang anjing pun masih dia iakan. Masya Allah, Masya Allah. Namun anjing itu makan sampah yang jatuh dari meja tuannya, Tuhan. Maka Yesus menjawab apa kepada wanita itu? "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Jadi apa? Jadi anjing yang makan apa? Makan sampah. Dari mana? Dari meja tuannya. Konsekuensinya apa? Anaknya sembuh. Tetapi status anjing berhenti nggak jadi domba? Menjadi domba nggak dia? Enggak. Makanya Yesus mengatakan, "Hai ibu, besar imanmu." Jadi iman yang besar, saudara, adalah iman yang ketika Kristen sadar kalau Kristen itu bukan domba, tapi Kristen itu adalah anjing. Itu baru iman yang besar. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan diri Anda domba, berarti Anda sama dengan menipu diri Anda, sebab Yesus sudah memberikan validasi yang akurat. Orang-orang di luar Yahudi yang percaya kepada dirinya, itu disebut oleh Yesus sebagai guguk. Itu tervalidasi dari Matius 15 nomor 21 sampai nomor 28. Nah, ini saya kasih rahasianya. Di dalam Yeremia 50 nomor 17, yang dimaksud kemudian domba hanyalah Bani Yakub. Ya, gelar domba itu hanya diberikan kepada Bani Yakub. Ketika saya, Bang Suma sebagai dokter, diutus kemudian ke Medan, sebagai dokter yang diutus oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Di tengah jalan, di Jakarta, di Bandara Jakarta, ada seorang perempuan, orang Jawa, yang kemudian pingsan. Karena saya pakaian dokter waktu itu, maka semua orang yang ada di pesawat mengatakan, "Pak dokter, tolong ada pasien dong, tolong dong." Apakah saya bisa boleh mengatakan, "Maaf, saya dokter yang ditugasi hanya untuk orang-orang yang ada di Medan"? Bisa nggak? Bisa, karena memang validasinya seperti itu. Tapi boleh nggak sebagai dokter kode etiknya menyembuhkan orang yang pingsan ini, meskipun bukan di Medan? Boleh. Itulah yang dilakukan oleh Yesus terhadap
guguk yang tadi sehingga anaknya sembuh. Saya kira begitu saudara. Di sini saya harus ibadah dulu. Nanti insya Allah setelahnya saya akan masuk kembali. Saya akan kembali kepada saudara untuk menyampaikan apa yang saya sedang ingin sampaikan. Demikian sementara. Habis sudah buka.